Rahayu Sagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradamai, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Kasingger Bedo Nir ing Sambi Kolo. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan kembali untuk berbagi ilmu, pengetahuan, spiritual, dan budaya. Tidak lupa saya ucapkan juga pada puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan sholawat saya sampaikan kepada Nabi junjungan saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mewariskan petunjuk yang terang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang indera keenam, yang mana pada sore saya sudah membahas tentang ini. Indera keenam seringkali dianggap sebagai indera yang istimewa karena tidak semua orang memilikinya dan terkadang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Padahal indera keenam dapat dibuktikan dengan logika dari sisi medis. Manusia umumnya memiliki 5 indera dengan fungsinya masing-masing, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun beberapa orang bisa memiliki kemampuan tambahan yang disebut dengan indera keenam. Kemampuan tersebut dapat meliputi bagaimana seseorang mampu membaca pikiran orang lain, mengetahui peristiwa atau suatu hal yang tidak diketahui orang lain, merasakan ada sesuatu yang tidak benar, atau mungkin juga bisa melihat masa depan. Menurut KBBI, indera keenam diartikan sebagai alat untuk merasakan sesuatu berdasarkan naluri atau intuisi. Dalam psikologi, indera keenam juga dikenal sebagai extrasensory perception atau singkat ISP atau indera tambahan, yaitu kemampuan menerima informasi yang tidak diperoleh melalui kelima indera fisik melainkan dengan pikiran. Indera keenam selama ini hampir selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti indigo pada anak. Namun pada kenyataannya indera keenam mampu dijelaskan dengan logika dan bukti ilmiah. Memahami indera keenam secara logis, ada beberapa cara yang mendeskripsikan indera keenam secara logika dan ilmiah pada manusia, dimana yang pertama yaitu kemampuan otak. Hingga saat ini banyak peneliti yang tertarik mengungkapkan fakta seputar indera keenam. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa indera keenam berhubungan dengan kemampuan otak. Ada bagian dari otak bernama anterior
cingulated cortex atau ACC yang diduga dapat memantau atau merasakan perubahan kecil di lingkungan sekitar kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Perubahan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan perilaku. ACC yang terletak di bagian depan otak ini diduga dapat merasakan bahaya. Hasilnya, ACC mampu memberikan peringatan dini yang membantu untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Selain itu, aktivitas ACC juga meningkat saat melakukan kesalahan atau mengambil suatu keputusan. ACC seolah-olah memberi peringatan dini agar kita lebih berhati-hati dan tidak salah langkah. Yang kedua yaitu dari faktor genetik, di mana ada sebagian orang yang memang terlahir memiliki indera keenam. Hal ini juga karena mutasi gen yang buat fungsi di salah satu bagian otak pada seseorang menjadi kuat. Fenomena indera keenam ini juga kerap dikaitkan dengan sindrom Schaffen. Sindrom ini terjadi ketika seseorang dengan kecerdasan di bawah normal atau seseorang dengan ketidakmampuan fisik atau mental memiliki bakat khusus atau kemampuan istimewa di bidang tertentu. Sindrom Schaffen sering dikaitkan dengan autisme dan kerusakan otak. Tetapi tidak semua orang yang mengalami sindrom ini mengalami masalah pada otak. Yang ketiga adalah kepekaan pikiran. Seseorang peneliti mengatakan bahwa manusia dapat menyadari dan menggunakan informasi visual tanpa harus melihatnya. Manusia memiliki kepekaan pikiran dan kemampuan mendeteksi hal yang berhubungan dengan hal yang berbeda hingga dapat menentukan untuk merasakan perubahan dalam sebuah peristiwa. Jika kita mampu merasakan suatu peristiwa yang akan terjadi, ini karena pikiran kita sebagai manusia cukup peka. Namun pendapat ini masih membutuhkan sebuah penelitian yang lebih lanjut. Yang keempat adalah kemampuan mengingat atau memori. Jika kita bermimpi teman kita mengalami kecelakaan dan beberapa hari kemudian peristiwa itu benar terjadi, bukan berarti kita bisa melihat masa depan. Bisa jadi itu karena pikiran di mana kita selalu atau sering memikirkan teman kita tersebut, menghubunginya dan berbicara kepadanya. Sebenarnya orang yang ada di dalam mimpi kita bisa siapa saja, tetapi kenapa orang tersebut akrab dengan pikiran kita, maka ia yang muncul. Banyak ilmuwan berusaha mengungkapkan
misteri di balik indera keenam agar dapat dijelaskan dengan akal sehat dan logika. Ada peneliti yang akhirnya percaya jika indera keenam memang ada, tetapi banyak juga yang meragukan keberadaannya. Penjelasan terkait indera keenam dari kacamata medis tersebut masih berdasarkan penelitian dalam skala kecil yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jika Anda memiliki kemampuan indera keenam tetapi justru membuat kita tidak tenang atau tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, jalannya adalah dengan cara berkonsultasi ke psikolog atau psikiater agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Sekian dari saya. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu murni karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Dan apabila apa yang disampaikan bermanfaat untuk khalayak yang umum dan yang lainnya, silakan bagikan video ini ke siapapun agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi mereka pula. Jangan lupa memberikan saran dan kritik atau mungkin pembantah dari pendapat saya, tentunya dengan cara yang sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Mari kita berpikir dan memberikan masukan yang positif, saling mengkritik dan saran yang baik. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi kali sing terpedo niring sambikolo. Suksma. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Bedo, Nir ing Sambikolo.